gangguan pendarahan pada pendarahan kehamilan awal dan pada pendarahan kehamilan lanjut. Apa sih itu gangguan pendarahan? Nah, gangguan pendarahan itu adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kemampuan pembuluh darah ataupun koagulasi pada sistem hemostasis. Waktu pendarahan normal pada manusia biasanya di antara 2-7 menit ataupun 6-10 menit. Nah, jika orang yang mengalami gangguan pendarahan, biasanya mereka akan melebihi batas waktu tersebut. Dan apa itu pendarahan implantasi? Nah, pendarahan implantasi ini adalah keluarnya bercak darah dari vagina pada awal kehamilan. Umumnya terjadi pada 10 hingga 14 hari setelah pembuahan. Ketika mengalaminya, banyak wanita yang menganggap bahwa pendarahan ini hanyalah gejala menstruasi, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sedang hamil. Ada juga pendarahan antepartum. Pendarahan ini adalah pendarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Akan tetapi, ada beberapa sumber yang menyatakan pendarahan dari usia kehamilan 24 minggu itu sudah termaksud pendarahan antepartum. Periode antepartum adalah periode kehamilan yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir ataupun HPHT hingga dimulainya persalinannya yang menandai awal periode antepartum. Penyebab pendarahan implantasi di sini ada beberapa pemicu kondisi, terutama di trimester awal kehamilan. Yang pertama yaitu 1. Keguguran, 2. Pendarahan implantasi, 3. Kehamilan ektopik, dan 4. yaitu hamil awal. Selanjutnya pendarahan antepartum. Berikut beberapa kondisi yang menyebabkan pendarahan saat hamil yang sudah memasuki trimester kedua dan yang ketiga, yaitu 1. Hubungan seksual, 2. Solusi plasenta, 3. Plasenta previa, dan yang terakhir bukaan lahir ataupun yang akan melahirkan. Ciri-ciri pendarahan implantasi dan pendarahan antepartum. Yang pertama adalah pendarahan implantasi. Ciri-ciri yang pertama adalah warna darah lebih cerah dibanding dengan darah menstruasi. Ciri-ciri yang kedua adalah darah yang keluar hanya berupa bercak. Ciri-ciri yang ketiga adalah kram pada perut serta pendarahan berlangsung cepat dan singkat. Selanjutnya adalah pendarahan antepartum. Ciri-cirinya yaitu terjadi sakit kepala yang berat serta nyeri pada perut yang hebat. Risiko pendarahan implantasi dan pendarahan antepartum. Yang pertama adalah pendarahan implantasi. Umumnya pendarahan implantasi tidak berbahaya serta tidak membutuhkan penanganan yang khusus. Namun jika pendarahan tersebut terjadi pada saat hamil usia muda, maka tetap perlu diwaspadai. Selanjutnya adalah pendarahan antepartum. Pendarahan antepartum terjadi pada saat hamil usia 6 bulan. Pendarahan ini dapat menyebabkan berbagai resiko baik pada ibu maupun bayi. Beberapa resiko yang dapat terjadi pada ibu. Yang pertama adalah persalinan secara prematur. Yang kedua adalah pendarahan postpartum. Yang ketiga adalah infeksi. Yang keempat anemia, serta yang kelima adalah gangguan psikologis. Resiko pada bayi yang pertama adalah lahir secara prematur. Yang kedua adalah kekurangan suplai oksigen. Ketiga pertumbuhan terhambat. Yang terakhir adalah meninggal. Selanjutnya adalah penanganan pendarahan implantasi dan pendarahan antepartum. Yang pertama adalah penanganan pendarahan implantasi. Penanganan pendarahan implantasi yang pertama adalah beristirahat. Yang kedua adalah berbaring serta meminimalisirkan waktu berjalan dan berdiri. Yang ketiga adalah mengurangi berhubungan seks pada saat pendarahan terjadi. Serta yang terakhir adalah memakai pembalut agar dapat mengetahui seberapa banyak darah yang keluar. Yang selanjutnya adalah pendarahan antepartum. Jika pendarahan ini terjadi pada saat usia kehamilan sudah mendekati HPL, maka dokter akan menyarankan segera melakukan persalinan. Tapi lain halnya jika pendarahan ini terjadi pada saat kondisi gawat janin, maka dokter akan segera mengeluarkan janin tanpa harus mempertimbangkan berapa lama usia kehamilan.